Shalom, dimanapun Anda berada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Kuasa Allah diuji saat kita menghadapi sesuatu yang mustahil. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil untukmu, Tuhan. Bagi banyak orang percaya, kuasa Allah hanyalah sesuatu yang abstrak, tidak nyata. Kuasa Allah hanya ada di dalam bentuk nyanyian, slogan, tulisan, atau sebuah khotbah yang menarik. Namun adalah kerinduan Allah untuk menyatakan kuasanya bagi setiap orang yang percaya saat mereka menghadapi hal-hal yang bagi mereka adalah sesuatu yang mustahil. Kerinduan Allah itu dinyatakan pada Nabi Yeremia sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 tadi yang kita sudah baca. Ada banyak hal yang tak terselesaikan, sakit penyakit yang tak dapat disembuhkan, hati yang kecut dan tawar, serta kehidupan rohani yang terpisah dari Allah. Hal-hal yang memerlukan kuasa Allah dan campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan sesuatu kita sebut mujizat. Allah dalam hikmatnya tidak berperan sepenuhnya dalam menghadirkan sebuah mujizat. Ia rindu manusia mempergunakan karunia yang telah Ia berikan kepada manusia dalam mujizat tersebut. Mari kita simak beberapa langkah mujizat tersebut. Yang pertama, kerelaan untuk berubah. Ribuan orang percaya tidak melihat mujizat karena mereka tidak bersedia berubah. Mereka menolak untuk berubah pekerjaan, kota, ataupun sahabat-sahabat mereka. Mereka lebih senang tinggal di daerah yang nyaman dan menyenangkan. Namun ada juga ribuan orang menapaki kebahagiaan karena mereka rela menerobos sesuatu yang tidak menyenangkan untuk mengalami hal-hal baru dalam kehidupan mereka. Di antara mereka adalah Abraham. Jika saja ia tidak meninggalkan kampung halamannya dan keluarganya, maka ia tidak melihat banyak pertolongan Tuhan. Ia pun tidak menyandang predikat yang terhormat sebagai bapa orang percaya. Yang kedua, mampu menghadapi kesukaran. Banyak orang mundur, lemah, tawar hati, dan putus asa saat menghadapi kesukaran. Sikap yang demikian telah menghambat mereka dalam melihat dan mengalami kuasa Allah. Allah menyatakan kuasanya saat kita menghadapi hal-hal yang sukar dan mustahil, seperti halnya yang dialami oleh seorang yang bernama Musa. Ia melihat berbagai mujizat dan pertolongan Allah sejak di Mesir, keluar dari Mesir dan menuntun bangsanya di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, karena ia mampu menghadapi kesukaran dan penderitaan yang dia hadapi hari itu. Dan yang ketiga, ketaatan pada firman Allah. Ada bagian kita di dalam setiap mujizat dan kuasa yang Allah mau nyatakan di dalam ketaatan. Pada saat Rasul Petrus taat kepada undangan Yesus, ia berjalan di atas air. Bangsa Israel taat kepada perintah Allah. Mereka melihat tembok Yeriko roboh. Naaman juga menuruti perintah dari Nabi Elisa. Ia sembuh dari kustanya. Janda di Sarepta tertolong dari kematian saat ia menaati perintah Nabi Elia. Janda Nabi, murid dari Nabi Elisa, tidak akan tertolong dari masalahnya yang mencekam kalau saja ia tidak taat pada apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ketaatan adalah bukti iman kepada kuasa Allah, dan Allah sangat menghargai iman dan ketaatan orang percaya kepadanya. Ibu bapak saudari, kalau kita mau melihat mujizat dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, mari relakan
Yang pertama, kita merelakan hidup kita untuk berubah. Dan yang kedua, mampu kita menghadapi kesukaran. Serta yang ketiga, kita hidup dalam ketaatan pada firman Allah. Kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk renungan yang singkat ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang memimpin kehidupan mereka. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Tuhan nyatakan pembelaan dan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, Engkau adalah pembela yang sejati dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh setiap kami. Kami berdoa dari tempat ini, Allah senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kemenangan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.